Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, semoga kita semua dalam keadaan sehat dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar, Unpam Mengajar. Kembali lagi bersama saya, Abdul Kholik, dosen dari Program Studi Teknik Mesin S1 Fakultas Teknik Universitas Pamulang, akan menemani sahabat Unpam dalam membahas materi pada mata kuliah Praktikum Metalurgi Fisik tentang hardening atau pengerasan pada logam, khususnya baja. Pada pertemuan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang pengerasan logam melalui hardening atau lebih umum disebut penyepuhan baja. Pekerjaan ini banyak dilakukan dalam industri manufaktur logam, khususnya baja, dan paling sederhana dapat kita jumpai dalam proses pembuatan pisau, golok, cangkul, sabit, dan berbagai macam peralatan pertanian, perkebunan, dan rumah tangga. Dengan mempelajari materi ini, Anda diharapkan mampu memahami, menjelaskan, serta melakukan pengerasan pada baja dengan cara hardening. Poin-poin utama yang akan saya sampaikan akan dibagi menjadi 4 bagian besar, yaitu 1. Definisi dan tujuan hardening. 2. Variabel-variabel serta peralatan hardening. 3. Peralatan yang diperlukan. Dan 4. Tahapan pelaksanaan hardening. Materi ini akan disajikan sampai 30 menit ke depan, jadi jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Kembali lagi bersama saya dalam program Ujar, Unpam Mengajar, mata kuliah Praktikum Metalurgi Fisik dalam topik hardening atau pengerasan logam. Sebelum membahas materi lebih jauh, maka kiranya kita perlu mengetahui definisi dan tujuan dari hardening. Hardening adalah salah satu perlakuan panas pada material, khususnya baja, dengan tujuan membentuk struktur martensit secara dominan yang meningkatkan angka kekerasan baja. Hardening dilakukan dengan memanaskan baja hingga mencapai temperatur austenisasi dan mendinginkannya dengan cepat melebihi titik kritikalnya dengan cara mencelupkan ke dalam media pendingin berupa air atau oli disertai pengadukan. Ada beberapa hal yang sangat berpengaruh pada proses hardening logam, antara lain 1. Prosentase kandungan karbon baja. 2. Temperatur austenisasi. 3. Dimensi material. 4. Holding time. 5. Jenis cairan pendingin untuk pencelupan atau quenching. Temperatur austenisasi baja cukup beragam, dipengaruhi oleh kadar karbon baja yang akan dihardening. Untuk memudahkan menentukan temperatur austenisasi, maka bisa dilihat dalam diagram fasa baja yang akan dihardening. Holding time adalah mempertahankan material pada temperatur austenisasi hingga waktu tertentu agar seluruh struktur material menjadi homogen. Para pengrajin rumahan dalam menentukan temperatur austenisasi atau temperatur penyepuhan baja biasanya berpandukan pada perubahan warna baja yang dipanaskan dalam tungku arang api. Media pendingin berupa air atau oli yang memungkinkan terjadinya pendinginan material dari temperatur austenisasi dengan kecepatan melebihi titik kritikal baja.
Untuk lebih jelas, mari kita menuju lab metalurgi untuk melakukan percobaan hardening pada material baja. Baik, saat ini kita sudah berada di laboratorium metalurgi fisik dan kita akan belajar tentang hardening atau pengerasan material logam khususnya baja. Sebelum kita melaksanakan hardening, perlu saya jelaskan beberapa peralatan atau piranti yang mendukung untuk pelaksanaan hardening. Yang pertama, di samping saya ini ada tungku atau furnace yang gunanya adalah untuk memanaskan sampel hingga mencapai temperatur austenisasi. Jika materialnya itu terbuat dari baja, kurang lebih temperaturnya itu hingga 800 derajat Celcius. Pada pekerjaan tradisional, proses pemanasan bisa dilakukan dengan menggunakan tungku arang api yang dihembus dengan blower. Selanjutnya akan saya jelaskan bagian-bagian dari tungku atau furnace ini. Yang pertama, ini adalah kabel atau konektor yang dihubungkan dari furnace ke sumber arus. Yang kedua, di sebelah sini, ini ada saklar di sebelah samping yang gunanya untuk menyalakan furnace. Kemudian, ini adalah ruang pemanas dari furnace yang nantinya sampel akan dimasukkan ke dalam ruangan ini untuk dipanaskan. Supaya saat pemanasan tidak ada udara luar yang masuk ke dalam ruang pemanas, maka pintu furnace ini dilengkapi dengan tuas pengunci. Selanjutnya, ini adalah beberapa tombol setting temperatur dan tombol untuk men-setting holding time atau berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menahan sampel yang dipanaskan dalam temperatur austenisasi tersebut. Kita bisa mengetahui perubahan temperatur melalui panel pada tampilan ini, dan ini nanti baru kelihatan ketika sudah dalam posisi on. Itulah beberapa bagian dari tungku furnace yang perlu untuk kita pahami letak maupun fungsinya. Selain itu, ada beberapa kelengkapan yang harus kita siapkan pada saat kita melaksanakan hardening. Antara lain, 1, tang penjepit, karena ketika kita akan mengambil sampel yang telah dipanaskan, ini cukup berbahaya karena temperaturnya yang tinggi, maka perlu menggunakan tang penjepit. Kedua, kita siapkan wadah terbuat dari logam. Harus terbuat dari logam, jangan sampai dari plastik meskipun plastiknya tebal karena temperaturnya sangat tinggi. Selain itu, kita siapkan media pendingin berupa oli atau air plus garam sesuai dengan rancangan awal. Selain itu, kita perlu menyiapkan sapu, kemudian serbuk pasir untuk membersihkan lantai setelah pelaksanaan hardening agar tetesan-tetesan oli tersebut tidak sampai menjadikan lantai licin dan bahkan membahayakan keselamatan kita di saat melaksanakan pekerjaan hardening ini. Itulah beberapa peralatan untuk hardening serta piranti-piranti pendukung yang perlu kita siapkan lebih awal supaya saat pelaksanaan hardening bisa berlangsung dengan baik. Selanjutnya akan saya praktekkan bagaimana cara melakukan hardening dengan tujuan mengeraskan material baja tersebut. Saya memiliki dua potongan
kita jadikan sebagai sampel. Ini adalah potongan dari pegas mobil dari dua jenis mobil yang berbeda. Kita akan keraskan material ini dengan metode hardening. Langkah pertama yaitu kita masukkan sampel ini ke dalam tungku. Kita letakkan yang baik supaya saat pengambilan nanti tidak mengalami kesulitan. Oke, setelah itu kita tutup. Tahap selanjutnya kita nyalakan tungku. Kita bisa melihat panel sudah menampilkan angka-angka. Di sini tertera temperatur yang akan dicapai, kemudian berapa lama holding time yang dikehendaki. Kita bisa men-settingnya dengan menekan tombol mode. Di sini menampilkan menit. Kita bisa setting berapa menit waktu holding time yang kita perlukan. Demikian juga kita bisa men-setting berapa temperatur austenisasi yang akan kita rencanakan. Ini bisa diturunkan atau dinaikkan. Pada saat ini saya men-setting temperatur tersebut adalah 800 derajat Celcius. Kemudian ketika temperatur tersebut tercapai, maka akan dipertahankan sampel pada temperatur tersebut selama 20 menit atau holding time-nya selama 20 menit. Baik, jika sudah siap, maka langsung saja kita tekan tombol run. Artinya proses pemanasan sampel di dalam tungku sudah mulai berlangsung. Kita bisa lihat kenaikan temperatur saat ini. Temperatur di dalam tungku adalah 56 derajat Celcius. Dan ini akan terus meningkat hingga mencapai temperatur 800 derajat Celcius. Kemudian bertahan selama 20 menit. Dan jika proses pemanasan itu sudah cukup, maka alarm pada mesin ini akan berbunyi untuk mengingatkan kita. Artinya pemanasan sudah cukup dan waktunya quenching atau pencelupan sampel ke dalam media pendingin harus segera dilaksanakan. Karena proses pemanasan ini cukup lama, maka sambil menunggu kita pastikan piranti-piranti pencelupan kita siapkan. Kita dekatkan wadah logam berisi dengan oli, kemudian tang penjepit, dan juga majun untuk nantinya membersihkan dan mengeringkan sampel setelah dicelupkan. Itulah tahapan-tahapan proses pemanasan logam. Dan nanti akan kita sambung bagaimana cara mengquenching atau mencelupkan material yang dipanaskan dengan cepat disertai dengan pengadukan, dengan harapan struktur yang ada di dalam sampel tadi berubah menjadi struktur martensit yang mempunyai sifat keras. Saat ini panel menampilkan temperatur di dalam tungku 801 derajat Celcius. Artinya target temperatur 800 derajat untuk austenisasi pada sampel telah tercapai. Kemudian holding time yang tadi kita setting selama 20 menit, saat ini sudah menunjukkan tinggal 1 menit lagi. Ini artinya target temperatur dan waktu holding time telah tercapai. Dan ini nanti akan ditandai dengan berbunyinya alarm dari tungku. Saat ini kita bisa melihat dan mendengar alarm dari tungku ini sudah berbunyi. Langkah selanjutnya nanti adalah pengangkatan sampel dari dalam tungku, kemudian kita celup cepat ke dalam media pendingin.
istilahnya kita quenching atau kita sepuh. Selanjutnya akan kita angkat sampel dan akan kita quenching atau kita celup cepat ke dalam oli. Kita bisa lihat kondisinya membara seperti ini. Kita pastikan tidak keluar lagi asap dan tidak keluar gelembung-gelembung panas. Selanjutnya kita letakkan di dalam majun untuk nantinya kita lap. Itulah tahapan pelaksanaan hardening. Di dalam video ini hanya menunjukkan pemanasan pada sampel. Di dalam aktualnya ini dilaksanakan di industri baja maupun industri rumahan untuk mengeraskan atau meningkatkan kekuatan tarik dari material-material yang sudah dibuat komponen setengah jadi maupun dibuat piranti yang sudah jadi. Mahasiswa sekalian, tahapan hardening telah kita lakukan. Untuk mengetahui apakah terjadi perbedaan kekerasan antara sampel awal dengan sampel yang telah di-hardening, maka perlu dilakukan pengujian kekerasan terhadap kedua sampel. Pengujian kekerasan telah kita bahas pada pertemuan pertama, praktikum metalurgi fisik, yaitu tentang uji kekerasan dengan metode Rockwell. Baik sahabat ujar, dari serangkaian percobaan tadi kita simpulkan bahwa nilai kekerasan logam khususnya baja dapat ditingkatkan dengan hardening. Untuk memperoleh hasil optimum, maka variabel seperti temperatur pemanasan, holding time, serta media pendingin perlu dipersiapkan dengan matang. Demikianlah materi pada pertemuan kedua mata kuliah praktikum metalurgi fisik kali ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada semua yang sudah mengikuti materi hari ini. Saya Abdul Khalik undur diri. Tetap semangat belajar. Salam ujar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.